Halo, halo, apa kabar? Saya Eris Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, jujur saya jadi speechless membaca pernyataan juru bicara KPK soal buronan IKTP Paulus Thanos yang ditangkap oleh otoritas Singapura dan Indonesia itu minta agar diekstradisi. Tapi ini yang saya kira bikin malu kita semua ya. Karena persyaratannya itu antara lain yang harus dipenuhi oleh Indonesia, ya bahwa Paulus itu kalau diekstradisi ke Indonesia itu harus diadili. Ini ini benar-benar memalukan. Bahkan negara tetangga kita sendiri nggak yakin terhadap proses penegakan hukum. Dan mereka ya melihat pemberantasan korupsi di kita itu hanya main-main. Tentu sangat menyedihkan sebetulnya berita bahwa Singapura mensyaratkan pengadilan bagi seseorang yang akan diekstradisi atau seseorang yang oleh Interpol dikejar sudah Thanos karena soal korupsi iktp. Tetapi untuk diekstradisi Singapura membuat semacam ketentuan atau perjanjian bahwa kalau dia diekstradisi maka dia mesti diadili. Tapi kelihatannya yang kita sebut sebagai ekstradisi itu hanya upaya untuk membawa pulang. Seringkali tidak ditunjukkan bahwa diekstradisi itu untuk diadili. Jadi Singapura atau negara tetangga bahkan punya persepsi negatif terhadap istilah ekstradisi itu. Jadi itu menunjukkan bahwa negara-negara tetangga kita tetap menganggap bahwa Indonesia main-main aja dengan undang-undang anti korupsi. Dan itu menunjukkan betapa kita harus mengembalikan kepercayaan publik internasional bahkan untuk memulai satu proses yang oleh Pak Prabowo disebut saya akan berantas korupsi. Jadi terlihat bahwa lembaga KPK kita itu tidak dipercaya atau lembaga penegak hukum secara umum tidak lagi dipercaya oleh publik internasional. Dan itu menunjukkan juga sekaligus bahwa investor melihat bahwa korupsi di Indonesia itu bahkan bisa dipermainkan atau ada harganya untuk dijual belikan hukumannya. Nah ini sesuatu yang penting untuk dipahami oleh pemerintah bahwa bila pada akhirnya semua ekstradisi itu harus didalilkan lebih dahulu dengan semacam perjanjian, maka yang disebut ekstradisi akhirnya menjadi semacam ya ikatan yang membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebetulnya. Kan mestinya Singapura percaya aja bahwa kayak diekstradisi artinya akan dipidana atau akan diadili, tetapi Singapura menganggap buat apa kami ekstradisi, kami izinkan untuk ditangkap dan dibawa ke Indonesia kalau kami tahu bahwa lembaga-lembaga hukum di Indonesia itu tidak bisa berfungsi seperti selayaknya. Nah, jadi kita masuk lagi pada satu problem baru bahwa indeks persepsi korupsi kita itu memang makin lama makin memburuk. Mungkin sekarang tinggal berapa? 34 atau ya di sekitar 30. Itu artinya dari 100 orang tinggal 30 yang jujur tuh. Jadi kelihatannya indeks persepsi korupsi itu yang mempengaruhi juga keputusan atau desakan dari pemerintah Singapura bahwa seorang pelaku kriminal, pelaku korupsi yang hendak diekstradisi, diminta untuk diekstradisi oleh pihak Indonesia itu harus dipastikan bahwa dia akan diadili. Itu sebetulnya sangat ya memang memalukan karena akhirnya tekanan pihak luar itu yang mesti kita penuhi itu. Ini kelihatannya Singapura sangat paham ya bagaimana selama ini praktek pemberantasan korupsi di Indonesia hanya segera dijadikan alat tukar tambah politik dan juga politik sandera. Nah sekarang ini kendati sudah digantikan Prabowo, tampaknya mereka juga tahu nih bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi dan mereka juga khawatir praktek yang sama yang dilakukan oleh Jokowi itu juga akan dilakukan oleh Prabowo. Presiden Prabowo ingin memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK, tetapi kelihatannya bukan sekedar susah, tetapi akan banyak problem yang harus dibongkar karena tetap selama era Pak Jokowi memerintah penegakan hukum itu dalam kasus korupsi itu justru dipakai buat tukar tambah politik, sehingga sekarang orang juga merasa bahwa apa benar Pak Prabowo sebagai presiden akan juga meneruskan kultur bahwa tukar tambah politik lah yang akan menentukan sukses tidaknya satu kasus korupsi dibawa ke pengadilan. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti terangkan dulu bahwa kultur penegakan hukum terutama oleh KPK dirusak oleh Jokowi, kan itu intinya. Jadi berbagai macam kasus
penegakan hukum, sprindiknya keluar bukan untuk pemeriksaan kriminalnya, tapi untuk menakut-nakuti itu. Dan menakut-nakuti itu justru untuk membuka bargaining politik dengan lawan-lawan politiknya. Jadi Pak Jokowi memang memerosotkan indeks persepsi korupsi kita. Tidak mungkin indeks kita itu memburuk di era Pak Prabowo kalau tidak disebabkan oleh era sebelumnya itu Pak Jokowi. Kan kalau dibandingkan di era Pak SBY itu indeks kita masih 40 itu. Artinya ya mendekati rata-rata tuh. Lalu di era Pak Jokowi udah tinggal 30 itu kan, itu menunjukkan bahwa selama era Pak Jokowi tidak ada perbaikan persepsi tentang kepercayaan publik pada lembaga KPK terutama tuh, atau secara keseluruhan lembaga penegak hukum lainnya, itu polisi dan kejaksaan. Tetapi sekali lagi variabel ini tidak dihitung sebagai satu kesalahan di dalam upaya untuk membersihkan KPK. Dan keterangan yang paling final justru adalah apa yang diucapkan oleh atau diputuskan oleh OCCRP bahwa Jokowi memang adalah pelaku, atau di dalam rejim Jokowi itu korupsi itu betul-betul unstoppable. Jadi layak kalau Presiden Jokowi didakwa sebagai tokoh yang korup, yang tokoh korup kedua di dunia kan. Dan itu yang ditunggu orang tuh, bagaimana memproses kesimpulan internasional itu. Dan Pak Prabowo masih menganggap bahwa itu semacam upaya untuk memecah belah bangsa. Padahal itu adalah riset yang dibuat berdasarkan data yang juga paralel dengan kenyataan bahwa persepsi publik tentang korupsi itu betul-betul memburuk tuh. Dan fakta-fakta yang ada di dalam pemberitaan juga menunjukkan bahwa tidak ada satu kasus yang tidak didalilkan bersamaan dengan pemerasan politik. Jadi tukar tambah politik ada di belakang kasus-kasus yang dituduhkan korupsi. Nah, itu terjadi selama periode Presiden Jokowi memerintah. Yang saya bayangkan ini, sikap Singapura ini kan, Bung Rocky, bagaimanapun juga pasti akan menjadi semacam pegangan bagi negara-negara lain, maksud saya investor dari negara-negara lain yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Mereka ini kan biasanya menjadikan Singapura ini sebagai pangkalan gitu ya, mereka tempat mangkal untuk memonitor apa yang terjadi di negara-negara sekitarnya ya. Bagaimana mungkin mereka mau berinvestasi di Indonesia kalau indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi? Ya, kalau saya bicara dengan beberapa pejabat duta besar asing itu, selalu ada pertanyaan yang berulang. Itu tentang cara pemberantasan korupsi di Indonesia itu. Jadi kalangan diplomatik memantau selalu berita korupsi itu sebagai berita yang sekaligus dijadikan patokan apakah Indonesia layak investasi. Dan itu sebagai kesimpulan yang boleh kita katakan dengan tegas bahwa selama bahkan persepsi internasional tentang ketidakmampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, maka tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin ada semacam kampanye untuk membantu Indonesia di dalam upaya sebut aja mencapai tujuan pertumbuhan 8% itu kan. Kan selalu orang menganggap bahwa ada sektor yang tidak mungkin dipush menjadi mesin ekonomi kalau kondisi politik mengalami instabilitas. Tetapi di dunia hari ini lebih banyak investor yang menganggap bahwa karena tekanan anak-anak muda di dunia, kalau Anda invest di negara yang korupsinya tinggi, itu artinya Anda menghina kecerdasan kami, kata anak-anak muda Eropa dan Amerika itu kan. Jadi bagi mereka, value itu sekarang, nilai itu, apalagi nilai yang bisa menyebabkan mereka punya harapan bahwa dunia ini akan dihuni oleh mereka dalam keadaan tidak ada korupsi dan tidak ada pencemaran lingkungan, kan itu yang jadi ideologi atau pakem berpikir milenial dunia sekarang adalah harus dunia ini atau planet ini harus diasuh tanpa korupsi dan tanpa pencemaran. Jadi selama indeks korupsi Indonesia itu tinggi dan indeks pencemaran juga tinggi, pencemaran juga itu artinya
kegagalan pemerintah untuk melindungi lingkungan karena perusakan lingkungan, itu jadi ukuran internasional tentang keadaban sebuah republik kan. Itu dasar yang menyebabkan kita selalu kalah di dalam upaya untuk mempromosikan energi terbarukan, karena dianggap bahwa ya itu energi terbarukan di hilir, tapi di hulu itu adalah hasil dari perusakan, hasil dari monopoli, hasil dari kong-kali-kong bisnis dan politisi kan. Itu yang menyebabkan kampanye negatif Indonesia tentang korupsi dan kerusakan lingkungan itu jadi top skor dalam pembicaraan dunia, terutama anak-anak muda. Soal indeks persepsi korupsi, kemudian investasi dan pertumbuhan ekonomi kan semua saling berkait, berkelindan gitu ya. Bagaimana mungkin ya dalam situasi seperti sekarang ini, ketika persepsi dari negara tetangga terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia aja seperti itu, kemudian Pak Prabowo mematok pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ini dari mana itu angka itu diperoleh? Kita harus lihat kondisi penegakan hukum, terutama potensi korupsi di negeri ini. Justru ketika Presiden Prabowo ada di dalam upaya untuk mencari jalan supaya pertumbuhan ekonomi atau pendapatan negara cepat terpenuhi itu. Dan berita yang sekarang lagi diulas oleh banyak pengamat soal terbentuknya semacam holding BUMN dengan kapitalisasi puluhan triliun itu juga mulai dicemaskan. Apakah bisa ada semacam kepercayaan bahwa dana TARA ini bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi itu, dan apakah pengawasan itu bisa dilakukan secara maksimal? Kan kemarin Pak Prabowo justru pidato bahwa pengawasan dari Dewan Pengawas dari dana TARA ini adalah Presiden Jokowi dan ormas keagamaan. Jadi seolah-olah sebelum ada kericuhan atau diskusi publik tentang efektivitas dari pengawasan terhadap holding BUMN ini, Pak Prabowo sudah lebih dahulu semacam menutup atau mengunci bahwa pengawasnya adalah Presiden Jokowi, walaupun dalam bentuk usulan, tapi saya kira itu juga semacam keinginan dan ormas keagamaan. Nah, kita mulai membaca apakah misalnya di situ ada peran BPK, peran badan-badan pengawas yang kelihatannya tidak akan dijadikan sebagai acuan utama di dalam soal pengawasan BUMN yang dalam bentuk holding ini akan memproduksi atau memberi semacam keyakinan bahwa Indonesia bisa tumbuh melalui aktivitas BUMN ini. Jadi sekali lagi publik tetap menganggap bahwa ada yang bermasalah di dalam mental pemberantasan korupsi kita. Jadi kita mau lihat bagaimana Pak Prabowo tampil berapi-api di panggung politik untuk meyakinkan bahwa negara ini harus bebas dari koruptor. Pada saat yang sama kita dicibiri oleh Singapura yang menganggap oke, buktikan aja. Nah, karena itu kami Singapura menginginkan bahwa ada perjanjian ekstradisi, artinya diadili. Kan kita akhirnya ditawan oleh etika, oleh public ethics Singapura, justru bukan kita timbulkan sendiri public ethics kita untuk memberantas korupsi. Jadi sekali lagi keputusan untuk memberantas korupsi harus dipimpin dengan basis etik yang kuat dan dengan pembuktian yang makin lama makin terasa oleh Presiden Prabowo. Hanya itu yang mungkin bisa kita komentari dari soal semacam sinisme dari pemerintahan Singapura bahwa Indonesia kalau nggak dibuat perjanjian ekstradisi itu berarti dia cuma diekstradisi tapi nggak diadili juga. Kira-kira itu poin-poin yang mesti kita waspadai hari-hari ini. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.